Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il hawamina al-anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il qulubina muslimin wa muslimatin wa syahidil ardi ila arwahina wa ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القلوب من المسلمين والمسلمات وجميع أهلنا وأقربائنا ومشايخنا ثم إلى حضرة الحاج ثم إلى حضرة سيدنا محمد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Iki wonten mohon barokah untuk Fatihah Ibu Siti Musanada sedang sakit, semoga cepat sembuh. Lahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iki kalau pertama kali jumpa mriki sambutannya iki proten tenggil. Kula diutus kali panitia supados maos mulai dari suratul Al-Ankabut terasakan ingkang kula ini makin kula jatahe niku patang dina mriki sampai juz 25. Langsung mawon iki kula nerangaken suratul Ankabut. Suratul Ankabut Makkiyatun wa hiya tis'un wa sittuna ayat. Iki kula nerangaken ingkang kawula kangge nggih tafsir Jalalain ingkang wonten hasyiahe hasyiah Sami. Iki karena nggih kula kawit alif ngaose tafsir ing kalih kitab iki. Iki wonten maknane. Maknane kula ngaos ten Kudus kalih Basyarawi tegese kula nggih niru guru kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut itu Makkiyah itu ingkang turun saderenge hijrah. Ayatipun wonten 69 ayat. Nah, penamaan surat itu amrun tauqifi. Amrun tauqifi itu piwulang saking syarat Allah wa Rasulullah. Allah dan Kanjeng Nabi ingkang ulang paring sahabat iki surat iki namine Al-Ankabut. Iku namine amrun tauqifi. Al-Ankabut iku napa artine laba-laba. Laba-laba. Nah, nama surat itu biasanya ada kalanya diambil dari awal surat, kados Wadduha. Dinamike surat Al-Duha. Wal Asr namine dados suratul Asr. Wal Fajr namine dados surah Al-Fajr.
ada kalanya diambil dari lafaz dan peristiwa yang ada di dalam surat itu. Contohipun ini menika surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surat Baqarah? Artinya sapi, karena di situ ada peristiwa sapi, cerita tentang Bani Israel yang diperintah oleh Allah lewat nabinya Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Dan semestinya ketika menyembelih sapi ya langsung dilaksanakan. Karena Bani Israel itu kakean takon, terus malah dipersulit. Sapi ingkang kodos pripun, terus dijawab bahwa kula faridu wala bikir, sapi sing ora enom ora tunggu. Terus warnane sing pripun, terus dijawab bahwa sofra ufaqikullah tasurun nadiri, sapi sing kuning sing api sing wong nyawang itu jangan iki. Nah, terus tasih tampil malih Barokullah dulu tusirul awal astilham, sapi sing dereng pernah dikerjakan sawah. Ini dari nek kakean takon sesuatu yang tidak perlu ditanyakan, kok ditanyakan itu kebuatan saya. Lantas aluran asya itu badalahu kasut uji. Jika diperjelas malah memberatkan. Tapi wonten ingkang tampil ingkang memang perintah tampil kados fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, itu memang ketika ada memang sebuah hukum yang tidak diketahui oleh seseorang, maka orang itu harus tanya kepada ahlul dzikri. Ini mereka engkang lebih tahu, ulama engkang lebih tahu, engkang ahli dalam masalah hukum. Nah, karena peristiwa Baqarah itu dinamakan dengan suratul Baqarah. Dan engkang surat ingkang badhe kita waos itu suratul Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, Al-Ankabut itu laba-laba. Karena ten surat ini wonten lafaz Al-Ankabut, dan ini satu-satunya lafaz yang ada di Al-Quran. Nah, kenapa Al-Ankabut laba-laba kok disebut? Itu karena Allah mempersamakan orang yang menyembah berhala dengan Al-Ankabut, dengan laba-laba yang membuat rumah. Jadi rumah laba-laba kan namanya nopo awang-awang ini, sarang ya. Nah, menawi kena tangan rusak, menawi kena udan rusak. Nah, persamaan itu tentu di wong kafir kok nyembah berhala disamakan dengan laba-laba. Persamaannya di dalam bahwasanya berhala itu tidak bermanfaat, boten saged manfaati kalian yang sakit. Malah sing nyembah itu sing makani, sing ngubah, sing rawat. Mestinya yang namanya Tuhan itu yang harus memenuhi kebutuhan orang yang menyembah. Dan ini berhala itu boten saged nopo-nopo, diibaratkan seperti rumah Al-Ankabut yang rapuh, yang sangat lemah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Jadi rumah yang paling rapuh, yang paling lemah, yang paling mudah rusak itu adalah rumahnya laba-laba. Jadi masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang yang mengambil atau menyembah berhala selain mempertuhankan selain Allah itu seperti Al-Ankabut ittakhadhat baita. Nah, oleh karena itu surat ini dinamakan surat Al-Ankabut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Niki tafsir ulama mayoritas mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah ingkang ngertos maknane alif lam mim. Dan sing boten wonten ingkang ngertos maknane. Hanya Allah yang tahu maknanya tersebut. Nah, terus tujuannya Allah apa? Jadi berfirman alif lam mim tapi tidak ada makna. Apakah ada gunanya? Ulang dan tafsir diterangkan bahwasanya alif lam mim itu termasuk huruf tahajjud atau bisa disebut dengan huruf al-qata'ah, huruf yang diputus-putus. Dan dosen mausin itu bukan alaman tapi alif lam mim. Yang mana alif lam mim itu huruf hijaiyah. Allah ingin menantang kepada orang kafir yang tidak percaya Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu tersusun dari huruf hijaiyah, yang mana itu bahasa Arab, yang bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipakai oleh orang kafir Mekah. Maka kalau bahasa Arab itu adalah bahasa kamu wahai kafir Mekah, maka buatlah Al-Quran kitab yang redaksinya seimbang dengan Al-Quran. Tapi faktor di surat itu bukan satu surat saja, tetapi mereka tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Jadi Allah bermaksud dengan mengatakan alif lam mim itu untuk melemahkan orang kafir Mekah yang tidak percaya dengan Al-Quran. Wonten sebagian ulama ingkang nafsiri alif lam mim. Alif niku singkatan saking Allah, lam niku latif, mim niku majid. Allahu latifu majid. Tapi ingkang masyhur, ingkang tafsir niku Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang tahu arti makna alif lam mim tersebut. Cara membaca alif lam mim, alif lam mim itu lam semua huruf sepakat kalau lam itu dibaca 6 harokat. Itu terus 6 dihitung sampai 6. Mim dihitung sampai 6. Kecuali qiraatnya Abu Ja'far. Dadose qira itu wonten 10. Wonten menawi kang masyhur wonten 7, tapi nggih menawi ditambah niku dados 10. Al-Qur'anul Asyra niku wonten 10. Sepakat maos kados wonten kecuali Abu Ja'far niku maose dengan saktah. Saktah setiap huruf. Alif lam mim. Ini tentang ilmu qiraat. Jadi penting kangge santri-santri ingkang ngaos ilmu qiraat. Ingkang boten ngaos nggih tambah-tambahan nggih. Karena niki Kanjeng Nabi diwulang malaikat Jibril ing kados ngoten maose alif lam mim kare alif lam mim wonten. Nggih, niku tentang alif lam mim. Monggo diwaos nggih. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه
إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Artinya wa wasainal insana biwalidayhi husna, bahwasanya Allah memberikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuanya memerintahkan untuk musyrik, untuk murtad, maka fala tuti'huma, maka tidak boleh bertaat, tidak boleh mentaati, anak tidak boleh mentaati. Wonten ten ayat sanes wa sahibuma fid dunya ma'rufah, harus berbuat baik, tetap berbakti kepada orang tua. Kanidahipun hadisipun la maksiyata limakhluqin fi maksiatil khaliq, bahwasanya tidak boleh bermaksiat kepada makhluk, tidak boleh mentaati kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi misalkan meskipun orang tua kok perintah untuk melakukan maksiat, maka anak tidak boleh mentaati. Ayat tersebut asbabun nuzule niku wonten ibu ingkang namine Hannah binti Abi Sufyan. Hannah binti Abi Sufyan niku ngertos ning anake sing jenenge Sa'ad bin Abi Waqqas niku masuk Islam. Kemudian Hannah iki memerintahkan kepada anaknya untuk murtad dengan dalih anak itu harus berbakti kepada orang tua. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas masih baru masuk Islam, jadi bingung. Sampai-sampai Hannah ini ngancam menawi anak itu orang gelem murtad, maka dia tidak mau makan, tidak mau minum, istilahnya nesu, karena sampai saatnya itu harus murtad, keluar dari Islam. Terus sampai 3 hari Sa'ad bin Abi Waqqas baru lapor ke Kanjeng Nabi tentang ibunya itu. Terus Kanjeng Nabi jawab, kamu harus tetap pada pendirianmu Islam dan tetap berbakti kepada ibumu dengan cara tidak menyakiti, tidak membentak, disalahi dengan yang baik. Yang penting tidak boleh menyakiti, harus tetap berbakti. Sabadanipun napa saat ini datangi ibuke Hannah itu, karena diperintahkan dengan Nabi harus tetap bekti kepada orang tuanya, tapi juga harus tetap Islam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas matur kali ibune, wahai ibu, misalkan jenengan itu gagal 100 nyawa dan nyawa itu satu persatu akan lepas, jadi sampai nanti mati saya tetap pendirian saya, yaitu tetap Islam. Jenengan monggo dahar nggih monggo, wonten mak dahar nggih monggo.
Akhirnya Hamnah niku sadar mengakui nek anaknya tetep Islam. Akhirnya Hamnah paling urut dahar. Niku niki diambil sebuah hukum bahwasanya tetap wajib berbakti kepada orang tua, tapi tetap tidak boleh mengikuti ketika perintah dalam hal kemaksiatan. Dan tersebut wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan mentaati. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Jadi Allah itu biasanya menawi ngendikan alladzina amanu pasti dibarengaken wa 'amilus sholihat. Karena apa? Iman tok tanpa dibuktikan dengan amal soleh itu kurang sempurna. Jadi menawi iman mari Gusti Allah wa rasuluhu wal yaumil akhir, tapi kok boten dibuktikan dengan amal soleh, itu dan tasih lemah imannya. Nah, untuk bisa meningkatkan imannya yang harus dibuktikan dengan amal soleh. Janjinya Allah ketika alladzina amanu wa 'amilus sholihat itu lalu dadzilannahum fis sholihin, maka orang tersebut saya golongkan, masukkan di dalam golongannya orang-orang soleh. Sinten orang-orang soleh itu memiliki dicontohkan al-anbiya wal auliya, para nabi, para auliya. Mangke ten kiamat kita termasuk nek menawi ten napa ten ruangane anbiya wal auliya. Diterangkan faidahnya kalau mukmin soleh, ketika orang mukmin dan yang soleh, mukmin tok boten cukup, harus al-mukminus soleh. Ketika meninggal, ijtama'at ruhuhu biman ahabba minal anbiya wal awliya hatta taqumu al-qiyamah. Maka ruhnya ketika di barzah itu sambung kembang kalian anbiya wal awliya. Barzah itu alam yang memisahkan antara alam dunia kali alam akhirat. Ini menika alam terkubur, alam kubur. Itu dinamakan alam barzah. Karena itu alam barzah, tasih-tasih mampu dunia, sampun mampu akhirat. Nah, makanya ketika wong kok isine alam kubur itu disunahke ingkang lewat dan kuburan itu disunahke salam. Karena itu tasih mampu dunia, dereng akhirat, pemisah. Sing sapa salam maring ahli kubur bakal dijawab waalaikumsalam. Cuma kita sing kulit boten krungu, nek krungu malah melayu mangke. Dikumpulaken al-anbiya wal awliya hatta taumul kiamat, sampai dinten kiamat tetep awur malih anbiya wal awliya. Itu maksudipun lalu dikhilannahu fis sholihin. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril 'alamin. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم
رجفا فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي Allah itu biasanya ngundang kawulane itu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Lah iki ya ibadi. Iki berarti menunjukkan kasih sayang, lebih kasih sayang daripada ngundangi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ibadi, lebih kasih sayangi ketimbang ayat ingkang ngendikaaken kul ya ibadi. Menawi kul ya ibadi kan katakanlah wahai Muhammad
kepada hambaku, jadi perantara kepada Kanjeng Nabi lewat Kanjeng Nabi. Dan ayat ini ya ibadi langsung wahai hamba-hambaku. Ini menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada hambanya. Kasih sayang sangat Ar-Rahmanir-Rahim, sangat kasih sayang pun Allah maring hamba. Nah, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang iman, inna ardi wasi'ah, bumi niku luas. Fa iya ya fa'budun, maka sembahlah hanya kepada saya saja. Fa iya ya fa'budun itu fa'il wonten kalih, fa iya fa'budun mestine cukup iya ya ubudun. Nah ini wonten takrir pengulangan fa iku li ajli taukid, untuk menguatkan bahwasanya sembahlah saya saja, hanyalah sembahlah hanya kepada saya saja. Fa iya fa'budun. Ayat ini nyeritakan asbabun nuzulnya niku napa wong Islam sahabat ingkang taksih teng Mekah dereng hijrah niku sering disakiti, diperangi, tapi boten kenging balas dereng wonten perintah balas, dereng wonten perintah perang. Karena wonten Allah menghibur wahai hamba-hambaku. Pada saat itu sahabat yang masih di Mekah, inna ardi wasi'ah, bumi itu luas. Nah, nek luas wis hijrah ning bumi, dari bumi yang tidak bisa dibuat ibadah ke bumi yang bisa dibuat ibadah. Di bumi mana yang kamu pijak, itu fa'iyya ya fa'budun, sembahlah saya. Inna ardi wasi'ah, bahwasanya bumi itu luas. Nanti soal rezeki itu saya yang menjamin. Jadi ketika orang Islam tasih lemah, derek wani memperlihatkan keislamannya. Nah, ini dihibur oleh Gusti Allah, dening Gusti Allah bahwasanya boten usah kuwatir, sing penting sliramu nyembah ning awakku. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang itu pasti mati. Jadi biarkanlah orang kafir seperti itu jahat kepada kamu, nanti dijarkis wismi yo mati. Nah, kamu wahai sahabat, yo beribadahlah, nanti summa ilaina turja'un, semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus Allah berjanji kepada orang-orang iman yang beramal soleh. Jadi meskipun turunnya itu ke sahabat pada masa awal-awal Islam, tapi kaidah tafsirnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Meskipun turunnya itu kepada Muslim, kepada sahabat zaman dulu, tapi ini juga khitabnya diarahkan kepada kita semua orang Islam, bahwasanya jenengan sedaya boten usah khawatir, di mana saja berada harus nyembah kepada saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi jenengan kok boten cocok teng daerah ini, yo silakan untuk pindah ke daerah lain. Inna ardi wasi'ah. Janjine Allah maring wong iman sing beramal soleh, ini menika lanu bawi annahum
minal jannati ghurfan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah bakal berbalas diparingi surga yang di bawahnya mengalir sungai dan itu langgeng temeliku. Nikmat ajrul amilin, dan itu pahala yang paling bagus, yang paling baik, yang paling langgeng. Mereka itu siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bersabar atas adab musyrikin. Orang musyrikin yang menyakiti para sahabat, itu para sahabat padha sabar. Wal hijrah halidin, jadi sabar untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk memperlihatkan agama Islam. Jadi makai batu hijrah Islam itu jaya, Islam itu malah jadi kuat dengan hijrah ke Madinah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka bakal diparingi rezeki min haitsu la yahtasibun, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tawakal ini harus ikhtiyarin, boten asal tawakal meneng mawon ten omah, boten saged menghasilkan kangge nyukupi ekonomi sehari-hari. Tawakal itu artinya dibarengi ikhtiar, betul ikhtiar terus tawakal. Di hadis diceritakan tawakal itu koyo manuk burung yang terbang di pagi hari, kemudian kembali lagi di sore hari dengan membawa makanan untuk anak-anaknya. Dan itu namanya tawakal, artinya dia tetap bekerja, setelah bekerja nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Mulk Tabarok itu wonten huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jadi Allah memerintahkan untuk bekerja, famshu fi manakibiha, melakukan ning manakibnya bumi. Di bumi ini jenengan disuruh kerja ikhtiar untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, tapi wa kulu min rizqi, ambillah rizki dari Allah. Rizki itu dari rizkinya itu balik Allah, bukan balik ke bumi. Kenali balik ke bumi kan wakulu rizkiha, ambillah rizki yang kamu hasilkan dari kerja, bukan. Tapi Allah menghentikan wakulu rizki, ambillah rizki dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya jenengan diwajibkan ikhtiar, tapi sing bagi rezeki ini Allah Subhanahu wa taala. Iku wonten yang sunur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah ingkang maringi jembar rezekine, dan juga Allah yang memberi rezeki yang sempit. Dan sing wonten ingkang sugih, wonten ingkang tengah-tengah, wonten ingkang ngandhap nggih sedaya kersane Gusti Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Jadi wa ka'ayyin niku menawi waqaf ten ayat wa ka'ayyin iki kenging wa ka'ayyin angin nun kenging wangkaan tenyak. Tapi ingkang qiraatna Hafiz itu wangkaan yin pakai nun, menawi waqaf pada lafaz wangkaan yin. Artinya wangkaan yin aikam pirang-pirang min dabbatin la tahmilu rizqaha. Banyak hewan dabbah itu arti ingkang
aslinya hewan melata, saking lafaz derben melata, merangkak. Tapi biasanya dan kitab-kitab itu derben diartikan hewan yang mempunyai kaki 4, itu derben, kaki sapi, kaki kebo itu derben. Nah, dan mriki umum derben itu engkang sedaya wonten teng bumi, engkang makhluk hidup niku latah iluh rizqoha, wonten nanggung rizkine. Lah sing nanggung sinten? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah engkang maringi rezeki kepada gabah tadi, wa iyyakum, dan kepada kamu wahai orang muhajirun. Wahai orang-orang yang hijrah, sahabat-sahabat yang hijrah, yang tidak mempunyai nafkah, yang tidak mempunyai uang saku, Allah janji bakal maringi rezeki. Akhirnya orang hijrah sampai ke Madinah. Sahabat yang di Madinah ingkang dinamika sahabat Ansor itu maringi sebagian rezekine dhateng muhajirin. Ingkang gadah istri napa lebih dari satu diparingke, ingkang gadah napa omah kalih diparingke setunggal. Itu Allah janji memberikan rezeki kepada sahabat muhajirin. Begitu juga kepada kita semua, Allah bakal jamin rezeki ini tiap-tiap manusia. Wa ingkang wajib kepada kita ingin famsu fi manakibihawa, ingin ikhtiar. Wa huwas samiul alim. Allah dan ingkang midangan dan ingkang krungu kepada ucapanmu dan mengetahui apa yang di dalam hatimu. Kita cuma disuruh ikhtiar mawon. Diterusaken, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Walain sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'qilun. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata la hiya al-hayawan. لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالله يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Ini sami surat Rum dinamakan surat Rum karena di surat tersebut ada lafaz Ar-Rum dan peristiwa tentang Ar-Rum. Ar-Rum itu bangsa Rum, menawi bahasa saat ini Bizantium. Ini
asale ngenten gulibatir rum iku artine gulibat di kalahake arum wong rum. Kaum Rom niku asale terjadi peperangan antara bangsa Rom kali Persia. Ar-Rom niku ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang mengakui Allah niku Tuhan tapi boten setunggal, boten mengesahkan Tuhan. Inna misalkan lapat kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah, kados niku bahwasanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, kados wonten ingkang ngarani lapat kafarul ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Masih Isa niku nggih Allah niku nggih masih wonten ahlul kitab niku percaya kalau Allah itu Tuhan, tapi boten mengisahkan Allah. Nah, kan orang Persia itu boten ahli kitab, tapi ya budunal awthan. Ingin menikah nyembah berhala. Terjadi peperangan antara Persia kali Rom, dan yang menang adalah orang Persia. Orang Persia memenangkan peperangan. Nah, kabar menangnya orang Persia ini didengar oleh kafir Mekah. Nah, orang kafir Mekah senang bergembira atas kemenangan orang kafir yang memerangi ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu isih balane wong Islam. Terus kafir Mekah itu mengejek kepada sahabat-sahabat. Aku wong kafir ngeten, wong kafir ini bakal merangi wong Islam seperti halnya orang Persia yang kafir berhasil memenangkan orang Rum yang ahlul kitab. Terus diaturakan maring Kanjeng Nabi bahwasanya niki orang-orang kafir pada senang dengan kemenangan orang Persia. Terus Kanjeng Nabi ketika saya beribu bakal menang orang-orang Persia, orang-orang Rum nanti di waktu yang akan datang, di tahun yang akan datang bakal memenangkan peperangan. Jadi perang malih nanti bakal menang. Wonten riwayat malih niku percakapan antara Ubay bin Khalaf, pemimpin orang kafir, kalih Abu Bakar. Kita terus nonton Ubay bin Khalaf niku ngenyek Abu Bakar. Wong Islam, wong ahlul kitab kalah, menang wong kafir. Terus dinya bareng nonton Abu Bakar matur kan dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan wong Rom bakal menang di suatu saat. Terus akhirnya Abu Bakar itu totohan taruhan kali Ubay bin Khalaf niki Islam taruhan ini dereng diharamkan nih. Niki masih awal-awal Islam dereng diharamkan. Totohan maring karo Ubay ngene tak bayar niki totohan nek wong Persia kalah kowe bayar karo aku. Nah, terus di suatu saat nanti akan menang orang Rum. Bareng nonton beberapa tahun yang ke depan ternyata dereng menang orang Rum itu dereng belum sampai saatnya. Nah, terus turunlah ayat ini saya ribut fi bid'i sinin. Allah ngendikan wong Rum niku bakal menang fi bid'i sinin. Bid'on itu bilangan antara 3 sampai 9.
bisa 3, bisa 4, bisa 5. Karena ada janji dari Allah wong rom bakal memenangkan peperangan, Kanjeng Nabi ngendikan marang Abu Bakar wong rom pasti bakal menang, tapi ditambahi jarak taruhan ini. Jadi si Abu Bakar bayar taruhan malih, terus ditambah 1 tahun lagi sampai 9, karena bid itu sampai 9. Mungkin 7 tahun lagi, 6 tahun lagi akan menang. Dan ternyata janji itu terlaksana, bahwasanya terjadi peperangan antara Rom dan Persia di tahun ke-7 dari perjanjian tadi. Termiliki penaltikonil awal dari pertemuan antara Ubay kali Abu Bakar. Tahun yang ke-7 itu orang Rom memenangkan peperangan. Jadi Abu Bakar menangi taruhan ini karena yakin tentang janjinya Allah wong Rom bakal menang fi bid'isi. Ini perlu digarisbawahi, taruhan itu derek dihadapkan pada zaman dulu, ya. Maka temurunlah ayat suratul Rum. Sayamliku fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idin yafrahul mu'minu bi nasrillah yansuru man yasha. Dengan kemenangan orang Rom itu para sahabat yang di Mekah itu bunga bahwasanya ahlul kitab bisa memenangkan peperangan, dan ini bertepatan dengan Yaumul Badrin. Pada perang Badar wong Islam menang, ginten Rom menang peperangan dengan orang Persia. Niki khilaf boten mufassir ingkang ngandhakaken menangi wong Rom niku bertepatan dengan Yaumul Badrin, perang Badar, wonten ingkang ngandhakaken Yaumul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang rohul mukminun, yang penting orang mukmin bergembira dengan kemenangan orang Rom. Binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah boten badhe nulayani janjine. Saya pun Allah berjanji bahwasanya orang Rom bakal memenangkan peperangan dengan orang Persia. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bahwasanya orang-orang kafir itu lupa dengan akhirat, sehingga mereka tidak mau menerima sesuatu hal yang baik, tidak mau menerima ajaran-ajaran Nabi, sehingga mereka lali, sehingga mereka lupa dengan akhirat, yang tahu tentang kebahagiaan saja, hayat dunia, kehidupan di dunia. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatu alladziina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعملوها أكثر مما عملوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء
أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين atau للعالمين للعالمين Niki menurut semua qurra niku mau lil alamin nganti fathah kecuali Hafiz, okay. Jadi Imam Hafiz itu yang sering kita gunakan qiraatnya ini ingkang kula waos niku qiraatnya Imam Hafiz. Lah ingkang kula liyane kados Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr dan seterusnya sampai 10 imam niku mau ngangge fathah lil alamin boten lil alimin. Nah niki kita teliti nggih. Lah kita sedaya mau lil alimin ngangge kasrah. Jadose ayat tanda kekuasaanipun Gusti Allah berupa khalqus samawati wal ardh, diciptakannya langit dan bumi itu menurut lil alimin berarti diperuntukkan kepada orang-orang yang ngalim mawon, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang tahu. Tapi kalau menurut qiraahnya selain Hafiz berarti bil alamin itu bisa dibuat peringatan tanda kekuasaan untuk semua alam, dari orang yang bodoh sampai profesor niku termasuk lil alamin. Nah, menawi diwasil alimin berarti dikandune tiang-tiang ingkang alim mawon. Nggih. Dan dosen niki wong sak bodho-bodhone boten sekolah niku pasti paham bahwasanya khalqus samawati, adanya langit dan bumi ini pasti ada yang menciptakan. Nggih. Wonten kitab niki dicetak nggih karena wonten sing nyetak. Okay. Adanya kalam, adanya tepriki diceritakan wayunazzilu minas samai ma. Ada hujan yang turun dari langit, itu berarti ada yang menggerakkan air tersebut. Okay. Jenengan buatan usaha sekolah pasti paham adanya alam ini pasti ada yang mewujudkan. Oke, apa setuju sedaya? Oke, terus wonten misalkan ternajem niku wonten telek pitik, pasti jenengan sedaya yakin bahwa saya tadi ternajem niku wonten pitik, oke, wonten ayame. Lah wonten ayam niku medal saking ndok, nggih kan? Dan ndok niku medal saking ayam. Dadosi pitik kalih ndok dhisik putih.
Bingung. Dhisik pitik, boten dhisik kok. Tapi dok metu saking pitik. Terus yang benar putih. Baik niku jenengan muni pitik napa ayam, berarti adanya ayam pasti ada yang mewujudkan. Ini menika Allah Subhanahu wa taala. Dados inna fi dzalika laayatin lil alimin kenging menurut qiraatnya Hafiz lil alamin kenging menurut qiraatnya selain Hafiz. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtighuukum min fadlihi. Wong nek turu niku kok saged dados ayat tanda kekuasaanipun Gusti Allah niku pripun nggih. Kita sadar terus turu boten sadar terus tangi malih. Nah niku nek dipikir-pikir kok iso nggih saged mawon Gusti, apalagi tidur yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Sing wis mati diuripke nggih saged, sing wis urip dipateni nggih saged. Apa meneh iki turu. Mana hukum billahi wan nahar. Apa meneh turu ten pas poso nggih. Ibadah. Nek pengen turu niku ibadah jenengan niati kula niat turu supaya boten maksiat. Nggih. Nek jenengan mulai kan pakai maksiat, daripada maksiat turu mawon. Nah ini termasuk mana hukum billahi wan nahar. Maka jenengan dados ibadah turune. Mana hukum billahi wan nahari wa ibtighuukum min fadli. Allah ingkang maringi fadl maring jenengan sedaya saged urip, saged napa, saged nafkahi keluargane niku merupakan tanda kekuasaanipun Gusti Allah. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mawtiha wa kadzalika inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum tukhrajun wa lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Ahwan itu artinya gampang. Allah menciptakan, kemudian mengembalikan lagi, kemudian menciptakan lagi, itu ahwan. Gampang bagi Allah. Iradatullah itu bainal kafi wa nun. Nek kun itu kesuwen. Kun jadilah fayakun maka jadi. Kun itu termasuk kesuwen. Saderenge muni kun itu Allah saged nyiptakaken bumi lan langit. Nek pun itu misalkan 1 detik, berarti kurang dari 1 detik Allah gampang nyiptakake alam semesta ini. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Wa lakum mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhawunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri 'ilmin فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Al-Quran dhofin atau dhufin? Dhofin ini doma. Iki kiroahnya Hafiz kini kalim, wajah kalim. Menawi ini kan wonten 3 lafaz dhofin ini. Menawi awale dipun maos fathah, insak badanipun harus dibaca fathah. Menawi awale dipun maos dhufin doma, maka selanjutnya juga harus dibaca doma.
artine sami menika lemah. Dadosé Allah nyiptakake jenengan sedaya niku dari lemah. Dofin boten lemah niku boten tanah, lemah apes nggih. Ngapunten nih, dofin lemah. Dofin sesuatu hal yang apes. Asale bayi, bakto bayi terus kuat, nggih ageng, bakto sampun kuat terus dofan malih. Napa dados tiyang sepah malih. Malah wonten sing pikul kados bayi malih, nggih. Iki dofan wa syaidah. Bayi terus ageng terus dados bayi malih. Yang sepah malih sing boten saged mlampah malih karena sampun sepah dangan niku dofin. Oke. Resepipun rizki ingkang min haitsu la yahtasib, rizki ingkang boten disangka-sangka ngoten nggih. Wah niki wong boten dukun niki. Boten ten Al-Qur'an boten resepe wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wonten wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kita terus mau alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dengan imannya itu dibuktikan dengan beramal soleh, dengan sholat, zakat, kewajiban pun dilakoni. Makin insya Allah pasti, betul insya Allah pasti, karena ini Al-Quran itu pasti benerin. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bakal diparingi rezeki. Dan Allah maringi rezeki itu sesuai dengan keinginan Allah. Nggih. Kok iki kok boten pantes sugih nggih boten sugih mangke. Nggih. Nek jenengan kok pantese ngoten nggih ngoten nggih. Iki kok pantese sugih kok iki yo diparingi sugih. Nek diparingi sugih malah sibuk boten ngaji, boten atas iki. Ngoten maksudnya wayang sukin min haitsu la yahtasib niku boten sing sugih duwe mobil niku boten. Nggih, diparingi kesehatan. Siapa tahu niki oksigen gratis jenengan boten nyuwun tapi dihadiahi. Nggih, niku namanya wayang suku min haitsu la yahtasib. Nggih. Misalnya bertakwa alladzina amanu wa amilus sholihat. Tegese kula badhe maos ingkang ngangge donga. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا harus ngomong walaqad darabna boten walaqad darabna menawi kiroatnya Hafiz itu walaqad darabna. Menawi kiroatnya Waris tidak diomakan walaqad darabna. Lah ingkang salah jenengan ngangge kiroatnya Hafiz malah tidak dibongkar walaqad darabna. Nah ini kan salah. Walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal
ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتدئون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Ini surat Luqman karena menceritakan tentang Luqman diberi hikmah oleh Gusti Allah. Siapa sih Luqman itu? Nabi, nopo wali soleh, nopo pripun sinten kok saged namine disebut dalam Al-Qur'an malah dibuat nama Suratul Luqman. Ukhtulifa fi Luqman, tentang itu Luqman ini para ulama khilaf wonten ingkang ngandharaken niku ismun ajami, nama ajam itu bukan orang Arab. Ada yang mengatakan Arabi, orang Arab. Wonten sing ngandharaken Luqman bin Fadl itu tasih ibni Akhi Ibrahim al-Khalil. Tasih sederene Nabi Ibrahim, anake dulure Ibrahim. Wakilah karena ibna ukhti Ayub, ada yang mengatakan anaknya saudara perempuannya Ayub, jadi ponakannya Nabi Ayub. Yukalu innahu asya al-fasanah hatta adrokat Dawud. Dingetikake Luqman itu urip sampai 1000 tahun menangi Nabi Dawud. Ulama sedaya sepakat bahwasanya Luqman itu bukan nabi, tapi seorang hakimah. Hakimah itu orang yang bijaksana, ketika ngomong penuh dengan hikmah. Apa yang dilakukan itu selalu mengandung kebenaran, mengandung pelajaran. Itu namanya hakimah. Yang mengatakan Luqman itu nabi itu hanya sedikit, yaitu Ikrimah sama Imam Syafi'i. Diceritakan bahwasanya Luqman ini disuruh memilih antara nubuwah kali hikmah, mendapat pangkat nabi kalian mendapat pangkat hakimah. Nah, terus Luqman malah memilih hikmah hakimah. Jadi boten nabi. Okay?
Wonten riwayat ingkang ngandhakaken niki kantos saged dirujuk ten kitab Sawi, tafsir Sawi ngendikaken suatu hari Luqman iku tilem terus ngimpi. Terus ngimpi niku wonten sing bener, memang bener-bener mimpi, wonten sing bener mimpi sing mimpi apa? Mimpi sing saking setan. Terus mimpi basah nggih. Lah mimpi jenengan pengen makan bakso boten keturutan ternyata mimpi mangan bakso. Mimpi ingkang bener kados mimpine Nabi Ibrahim dikon napa nyembelih putrane Ismail. Itu memang wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ingkang bener. Nah, kados niki nggih mimpi ingkang dialami Luqman niku termimpinya ada yang memanggil, ya Luqman, halulah ka'an naj'alaka khalifah fil ardh fatahkumu bainan nasi bil haqq. Apakah kamu mau saya jadikan khalifah, pemimpin di bumi ini, nanti kamu akan memberi keputusan dengan seadil-adilnya, dengan benar. Fa'ajal basauta faqala in fajaroni rabbi qabiltul afiyah walam aqbal balad. Jika Allah memilihkan saya antara kedua tersebut, antara menjadi khalifah dan tidak menjadi khalifah, maka saya akan memilih afiyah. Afiyah itu bebas dari tanggungan menjadi khalifah. Wa in azama alaina fasa'an wa ta'atan. Jika Allah mengangkat saya sebagai khalifah, jadi boten dikon pilih, langsung saya angkat khalifah, misalkan wonten, ya saya terima fasa'an wa ta'atan. Fa inni a'lamu anna Allah ta'ala in fa'ala bidzalika a'ani wa asfani. Saya yakin bahwasanya Allah akan menjaga saya ketika Allah mengangkat saya menjadi khalifah. Faqalatil malaikah bisautin la yarahu lima ya Luqman. Terus malaikat tangkleng dengan suara yang tidak bisa dilihat oleh Luqman. Jadi Luqman krungu swara tanpa rupa. Nah, itu saking malaikat. Lima ya Luqman, kenapa kamu begitu? Mau kan orang kalau mau ditawari presiden itu biasanya nopo boten presiden, pemimpin, nopo bupati, kan rebutan. Nah, nek Luqman itu boten, malah nopo terserah nek menawi Allah ngangkat kula jadi khalifah nggih monggo, nek boten nggih monggo. Allah bakal kersa kula. Nah, kenapa jawabannya seperti itu? Lima ya Luqman. Qala innal hakim bi asyaddil manazil wa abdaliha yarshahul madlum min kulli makan. Seorang pemimpin, seorang khalifah itu biasanya berada di lingkup kesulitan, ngurusi masyarakat, ngurusi kabeh sedaya sing wonten ten daerah niku. Yang syahul madlum min kulli makan. Di situ di sekelilingnya ada orang-orang yang madlum, orang-orang yang didolimi dari beberapa penjuru. Jadi harus tanggung jawabnya kata dari pemimpin itu. Keruh istilahnya, Agdariha itu keruh, tanggung jawabnya besar. In adalah naja wa in akhto'at tariqal jannah. Jika saya bisa adil, maka saya akan selamat dari tanggung jawab. Pemimpin harus adil. Tapi jika saya salah, maka saya akan salah menuju jalan ke surga. Ini kata hikmah dari Luqman. Kalau ulangi,
Kalau saya adil, maka saya akan selamat dari tanggung jawab. Jika saya salah dalam memimpin, maka saya akan salah berjalan menuju ke surga. Wa man yakun fid dunya dalilan khairun min an yakuna syarifan. Jadi hina di dunia itu lebih baik daripada mulia lebih baik daripada mulia dalam pandangan manusia. Okay. Hina di dalam dunia itu lebih baik daripada mulia menurut pandangan manusia. Waman yang dari dunia alal akhirah taftiluhud dunya walam yusib al akhirah. Barang siapa yang memilih dunia mengalahkan akhiratnya, maka akan terkena cobaan dunia. Okay. Istilahnya ini ke dunia, okay. Ke dunia sampai boten ibadah semaksimal mungkin. Fa'ajabatul malaikah min muslimatihi fanama naumatan fa'utiyatik mana. Malaikat ingkang mireng jawaban Luqman itu gumun dengan jawaban Luqman yang penuh dengan hikmah. Walwayatakawam akhirnya Luqman itu tadi saking tidurnya. Itu riwayat tentang Luqman ditawari antara jadi nabi, nopo hakiman, ditawari antara menjadi khalifah, nopo rakyat biasa. Ingkang mimpi ketemu kanjeng Nabi ini boten sebagian. Insyaallah menawi dengan sholawat kana nggih menawi ditakdirake mimpi boten nggih. Insyaallah muga-muga sedaya kita saged mimpi ketemu kanjeng Nabi. Faru'iyya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil hikmah faqala alasta fulanan aroni qala bala. Diceritakan malih Luqman itu ketemu kali seseorang yang selalu berbicara dengan hikmah, sari-sari hikmah. Wahai Luqman, apakah kamu itu seseorang yang roi itu orang yang anggon pedus? Orang bala iya. Saya memang orang rakyat biasa. Maksudnya roi itu saya sebagai rakyat yang biasa. Qala fima balagta, kenapa kamu sampai pada derajat yang telah kamu sandang ini, yaitu sebagai hakiman, seorang yang bijak. Ngendikan resep ini men supaya dados seperti Luqman, orang yang selalu bijaksana, selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Ngendikan Luqman yang bisikil hadis wa adil amanah, dengan jujur. Jadi ketika ngomong itu selalu jujur dan selalu melaksanakan atau menunaikan amanah. Amanah kita utang kebututi bayar, nyileh barang ini yang kebututi balik. Amanah seorang bapak harus menafkahi, amanah seorang ibu harus merawat lari-lari, amanah seorang guru butuh terakhir murid-muridnya. Ini pun namanya adil amanah. Watar kimalaya ini dan meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Ini resepnya supados dados tiyang hakiman, orang yang bijaksana, bijak lestari istilahnya. Itu dengan cara ngomong yang jujur, melaksanakan amanah, dan meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Terutama kita akhir Ramadan ini, 10 akhir dimanfaatkan untuk menggapai Lailatul Qadar.
Ibadah ingkang sae niku napa nggih salat. Nek jenengan salat kok kesel nggih pindah zikir. Subhanallah, subhanallah. Nek jenengan kok jenuh pindah malih nggih. Bapakane Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang penting alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang selalu zikir dalam keadaan berdiri. Kok kesel waktu udan nggih nek kesel nggih wa ala junubihim karo film nggih kalih film nyekel tasbih nggih niku malaikat nganggetin boten jenengan film tapi jenengan megang tasbih. Wong nek megang tasbih niku biasane zikir nggih. Maka malaikat tetep nyatet jenengan boten film tapi zikir. Jadi saya menarik pakai yang ajeng film yang kelas di bawah. Malaikat boten ngertos. Iki kok merem tapi kok nyekel tasbih kok merem bingung. Niku resep seorang hakiman, orang yang bijaksana. Walaupun adanya Luqman al-hikmata anishkur lillah. Allah memberikan Luqman hikmah itu saged ilmu yang bermanfaat atau amal ibadah yang ditekuni atau benar di dalam ucapannya penuh dengan hikmah, penuh dengan arti, itu namanya hikmah. Anishkur lillah, Allah memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah atas dasar nikmat yang diberikan kepadanya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sing sapa syukur maka syukurnya itu akan bermanfaat kepada dirinya. La in syakartum la azidannakum. Syukur bakal ditambahi. Jenengan maringi sedekah 10 bakal ditambahi. Itu ngantos, boten 100. Itu ngantos, itu lagi. Wa man kafara an-ni'matan fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, artinya kufur itu boten mensyukuri nikmat Gusti Allah, boten dimanfaatkan. Jenengan gadah napa nikmat napa mawon sing mestine niku jenengan didamel kangge ketaatan kok malah digawe dolanan, kok malah digawe maksiat. Iku namanya waman kafir. Wong sing kufur wonten madorote balik ning piyambake. Sing rugi awake piyambak. Fa innallaha ghaniyyun. Allah boten butuh kalian makhluki. Sing sapa syukur nggih boten menguntungkan kepada Allah, sing sapa kufur nggih boten merugikan kepada Allah. Ghaniyun hamidun, Allah itu terpuji di dalam penciptaannya. Ghaniyun hamid. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Nah, ini salah satu dari kata-kata hikmahnya Luqman kepada anaknya, jadi menasihati dalam bab akidah. Makin Luqman menasihati dalam bab akhlak. Wonten kandhane malih. Luqman menasihati supaya anaknya tidak menyekutukan Allah, karena yang namanya syirik itu namanya ladulmun alim, boten pantes. Allah itu hanya satu, boten ingkang menyamai. Jadi ada sesuatu hal yang menyamai, berarti itu ada dua. Kalau satu berarti tidak ada yang menyamai. Kalau misalnya Tuhan dua, ini secara logika orang awam tuh itu sakit
saged nantuk nek Tuhan dua niku boten bakal dados alam kados iki. Sing Tuhan satu pengen nyiptakake matahari, misalkan sing Tuhan yang kedua pengen nyiptakake bulan. Nah, ternyata sing nyiptakake bulan dan bulannya harus bersinar sekarang. Sing setunggal matahari harus dulu. Malah dados tukaran. Berarti ini tunjukake Tuhan itu sing Tuhan yang satu tidak bisa menciptakan bulan, yang satu tidak bisa menciptakan matahari. Kalau Tuhan tidak bisa menciptakan bulan, berarti Tuhan itu dhaif. Tuhan itu sangat lemah. Kalau lemah tidak bisa atau tidak sah disebut sebagai Tuhan. Berarti Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Kemudian wawassayna insana biwalidayhi. Niki ayat ingkang iktiraf, istilahnya nyela-nyelani nasihat dari Luqman kepada anaknya. Ini secara umum bahwasanya Allah memberi wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Nggih kantos wau ingkang sampun diterangkan la maksiat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Selama itu memerintahkan kebaikan maka harus dilakukan. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi seorang ibu itu mengandung anaknya dalam keadaan lemes ala wahnin, di atas lemes. Itu wahnan ala wahnin itu berarti sangat lemes banget. Ini ngandalake betapa beratnya perjuangan ibu. Wa fisaluhu fi amaini. Wa fisaluhu niku menyapih. Nyapih niku fi amaini sempurnane dalam 2 tahun. Pada umur 2 tahun niku saiki terus disapih. Anishkurni waliwalidayk ilayal masir. Wasiate Gusti Allah maring manungsa itu supaya syukur kepada saya, artinya kepada Allah dan kepada orang tuamu. Syukur maring wong tua dibarengaken dengan syukur maring Gusti Allah iku nunjukake betapa pentingnya syukur maring tiyang sepah. Ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma fasahibhuma fid dunya ma'rufa. Iki ingkang wau bahwasanya harus berbakti di dunia kepada orang tua yang menyuruh kepada kemaksiatan. Tetap disalungi kanthi sae, boten disentak, boten nek nyentak niku boten kenging haram, apa meneh jotosi, apa meneh mukul, apa meneh nglarake. Sing penting berbakti seragungan ingkang sae. Wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka ikutilah jalan orang yang bertobat kepadamu. Artinya kita disuruh taat kepada Allah, selalu taat dimanapun berada. Diterasakan wasiatipun Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah aw fis samawati aw fil ardh. Wahai anakku, bunayya itu sebuah tasghir, aslinya ya bani, hai anakku. Tapi ini di damel bunayya itu nunjuke kasih sayang yang lebih. Wahai anakku yang tersayang, intaku mithqala habbatin, jika ada wiji sawi, khardal itu wiji sawi, berada di batu yang kecil,
Aufis samawati aufil atau di langit atau di bumi yang besar. Aifi ahfa makanan indirect, jadi di tempat yang sama atau di tempat yang jelas. Yakti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Allah akan mendatangkan Allah akan mendatangkan khoslah sayyi'ah, sesuatu yang ada di dalam wiji samiwau. Allah maha tahu. Inna Allah latifun bistikhrajha. Allah tahu untuk mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di mana pun berada. Khabirun bimakaniha. Niki artinya selalu mengetahui secara detail tempat-tempat yang ada khoslah saya disimpan terputi mawon, itu Allah maha tahu. Yang kemudiannya terasa kemarin, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Tunaikanlah sholat, perintahlah amar ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asaba, sabar dengan musibah yang mengenai kamu. Inna dzalika min asbil umur, itu adalah sesuatu hal yang mulia. Yang bikin tentang bagaimana cara bertahammul hidup sehari-hari. Luqman menasihati kepada anaknya untuk rajin beribadah, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar dengan musibah yang mengenai dirinya. Monggo. Gus. Nama ikan Tuhan Tuhan. Gus. Itu wonten ingkang saged jelasaken pertanyaan pun. Tuhan. Maksudnya gimana? Oke, penjaminan. Jadi kebelah bahasa ini kalau game pertama terus itu kan sampel ini. Nah ini jadinya kalau sejus setengah. Terus ini mau sejus setengah. Ini udah just kita nih. Aduh, kenaan ngomong ini. Kamu tadi sama gitu. Mau tekan putih sampai putih. Wala tusallim qaddarin nas. Surat Luqman. Kijing diwaos mawon di Quran. Ini kamu tadi. Ini berarti derek setengah juz nih. Derek. Memasarkan nih. Mungkin Allah ingkang dipun sampaikan ngaji bareng ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat, kembali rezeki halal, kata barokah yang subuh min haitsulah yang kasih bagi panjang umur dalam ketaatan usul Fatimah sedoyo di barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على محمد وسلم على